Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah teman-teman sudah membuat dokumen lain pajak masukan, misalnya PIB atas impor atau PPN KMS atau PPN JLN, kemudian ada inputan yang salah, ya, ingin diganti, atau mungkin transaksinya dibatalkan. Apakah bisa kita mengganti atau membatalkan dokumen lain pajak masukan? Kali ini saya akan bahas tentang mengganti dan membatalkan dokumen lain pajak masukan. Yang pertama, mengganti dokumen lain pajak masukan, kemudian mengganti pengkreditan dokumen lain. Jadi dari awalnya dikreditkan menjadi tidak dikreditkan atau sebaliknya. Selanjutnya mengganti masa pajak pengkreditan, misal tadinya dikreditkan di Juli, kemudian ingin diganti ke Agustus. Selanjutnya, membatalkan dokumen lain pajak masukan, ya misal transaksinya dibatalkan. Ya, kemudian yang terakhir adalah apakah bisa input kembali dokumen lain pajak masukan yang sudah dibatalkan. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu mengganti dokumen lain pajak masukan. Silakan login Cortex ya, impersonate ke akun badan untuk badan. Pilih menu e-faktur, dokumen lain, pajak masukan, klik edit, ikon pensil, dokumen lain yang ingin diganti. Scroll ke bawah, klik ganti. Nah, berikut yang dapat diganti. Jadi yang dapat diganti adalah yang kolom berwarna putih ya, yang abu-abu dia tidak dapat diganti. Misal ganti DPP. Selanjutnya diisi kembali nomor dokumen penggantiannya. Nah, ini nomor dokumen penggantinya ini tidak boleh sama dengan nomor dokumen yang diganti. Bagaimana kalau nyatanya nomor dokumennya sama? Nah, untuk mensiasatinya itu harus diberikan spasi ya di tengah. Silakan di tengahnya mau di mana saja. Yang penting membedakan dengan nomor dokumen yang digantinya. Kalau sama persis itu nanti akan muncul notif seperti ini. Data sudah ada. Jadi diberi spasi. Selanjutnya klik simpan penggantian. Nah, ini sudah diganti ya. Nah, ini yang digantinya men, yang penggantinya kredit. Selanjutnya mengganti pengkreditan dokumen lain. Dari awalnya dikreditkan menjadi tidak dikreditkan. Ini awalnya kredit, klik ikon pensilnya, scroll ke bawah, klik ganti. Nah, yang diganti adalah yang jenis transaksinya. Dari tadinya 1 atau 2 menjadi 3. Ya, 3 untuk pajak masukan yang tidak dikreditkan. Ya, selanjutnya isi kembali detail transaksinya dan nomor dokumen. Nah, ini nomor dokumennya tadi harus dibedakan, dikasih spasi di tengahnya. Klik simpan penggantian. Nah, ini menjadi uncredit. Bagaimana kalau dari uncredit menjadi kredit? Ya, tinggal dibalik ya, diklik ikon pensilnya. Selanjutnya dari 3 diubah ke 1 atau 2. Isi detail transaksi, nomor dokumen dibedakan, simpan penggantian. Selanjutnya mengganti masa pajak pengkreditan. Nah, ini dari Juli ingin diganti ke Agustus. Ya, untuk dokumen lain pajak masukan ini dapat dikreditkan sama seperti pajak masukan yang standar ya. Dapat dikreditkan maksimal 3 bulan setelah masa pajak. Jadi kalau Juli dia bisa dikreditkan ke Juli, Agustus, September, dan Oktober. Klik ikon pensilnya, scroll ke bawah, klik kembali ke status approve. Nanti kita kembalikan dulu karena kalau tidak diklik ini belum bisa diganti masa pajak dikreditkan tidak dikreditkannya. Klik kembali ke status approve. Selanjutnya baru kita ubah ya, misal dari Juli ke Agustus. Kemudian klik tidak dikreditkan atau dikreditkan bergantung jenis transaksi. Kalau 3 tidak dikreditkan, kalau 1 atau 2 kredit. Ini sudah selesai dari Juli tadi ke Agustus. Selanjutnya membatalkan dokumen lain. Ini misal transaksinya batal. Ya, tinggal dipilih, klik batal, ya, kemudian sudah selesai. Ini sudah cancel ya. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana menginput dokumen lain pajak masukan yang tidak sengaja dibatalkan. Nah, tinggal kita input kembali ya, namun ini tidak bisa memakai nomor dokumen yang sama. Jadi tadi ya, nomor dokumennya harus diberi spasi. Tapi ini untuk tidak disalahgunakan ya, jadi bukan untuk menambah-nambah pajak masukan yang transaksinya tidak ada. Ya, ini hanya untuk jika transaksinya beneran ada tapi tidak sengaja dibatalkan. Baik, seperti itu teman-teman untuk mengganti dan membatalkan dokumen lain pajak masukan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.